Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas B yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Nova sebagai moderator dan rekan-rekan saya dipersilahkan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Saya Muhammad Nasir Ansari. Saya Sana Marsedina. Baik, lanjut. Latar belakang. Kebutuhan untuk mendapatkan suatu informasi secara cepat dan tepat telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, terutama pada perkembangan dunia internet. Hampir di seluruh bidang seperti usaha, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain menggunakan sarana internet untuk keperluan dalam bekerja. Di kota Palangkaraya, kebutuhan akan tempat tinggal sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa yang datang dari luar kota yang akan berkuliah di Palangkaraya. Sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi berreferensi geografis seperti data diidentifikasi berdasarkan lokasinya di dalam database. Leaflet merupakan JavaScript library tidak berbayar, open source, pertama untuk pembuatan peta interaktif mobil. Pada penerapannya, sistem informasi geografis memerlukan data spesial, yaitu data yang merujuk kepada posisi sebuah objek dalam bentuk koordinat dalam ruang bumi. Lanjut. Rumusan masalah ada berbagai macam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi geografis berbasis website yang mampu menampilkan lokasi tempat kos di Kota Palangkaraya secara akurat melalui peta digital. Yang kedua, bagaimana sistem dapat menyediakan informasi lengkap tentang setiap tempat kos, seperti harga, fasilitas, ketersediaan kamar, kontak pemilik, dan jenis kos putra, putri, atau campur. Bagaimana memudahkan pengguna, mahasiswa, pekerja masyarakat dalam mencari dan memilih tempat kos berdasarkan lokasi, harga, atau fasilitas tertentu. Keempat, bagaimana proses pengelolaan data kos oleh admin atau pengelolaan sistem meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data agar informasi selalu update. Yang kelima, bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencarian tempat kos dibandingkan dengan metode manual atau informasi dari mulut ke mulut. Yang terakhir, bagaimana sistem dapat memberikan visualisasi peta yang interaktif seperti penanda lokasi, rute menuju kos, dan kategori kos. Lanjut. Sistem ada beberapa macam. Yang pertama, informasi terpusat menyediakan data kos dalam satu platform. Yang kedua, peta interaktif visualisasi lokasi kos secara real-time. Yang terakhir, fitur booking, proses pemesanan kos yang mudah dan cepat. Metode waterfall. Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem adalah metodologi waterfall, model yang diterbitkan untuk proses pengembangan perangkat lunak diambil dari proses rekayasa perangkat lunak. Berikut ini langkah-langkah untuk mengembangkan sistem seperti yang ditentukan dalam waterfall. Pertama, requirement analysis. Pada bagian ini berisi rancangan dasar program yang akan dibuat sesuai dengan sasaran. Kemudian dari sistem lama dibuat rekomendasi sistem baru. Pada tahap analisis ini juga dilakukan dengan DFD sebagai rancangan software yang akan dibuat. Yang kedua, desain. Pada tahapan ini, desain yang akan digunakan yaitu desain interface aplikasi ini dibuat sesuaikan dengan pengguna.
Yang ketiga, coding. Desain yang telah dibuat akan diubah ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh sistem komputer, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain yang secara teknis akan dikerjakan oleh programmer. Yang keempat, implementasi dan testing dalam melakukan proses coding. Juga dilakukan proses testing untuk menguji dan melihat kesalahan yang ada pada program maupun fungsi dari sistem testing yang digunakan, yaitu menggunakan black box. Yang terakhir, maintenance. Pemeliharaan sangat diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena aplikasi sistem informasi yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan, mungkin saja masih ada kesalahan kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada aplikasi. Baik, lanjut, Nasril. Metode pengumpulan data kebutuhan. 1. Wawancara. Mengumpulkan informasi langsung dari pemilik kos. 2. Observasi. Menganalisis lingkungan kos secara langsung. 3. Kuesioner. Mengumpulkan data kuantitatif dari pengguna. 4. Analisis. Menganalisis data untuk kebutuhan sistem. Next, pemodelan proses diagram, konteks, dan DFD. Pemodelan proses menggunakan flowchart untuk mengatur alur kerja. Ada 4 faktor utama, yaitu sistem baru admin, sistem baru kos, sistem baru pencari kos, sistem baru pengunjung. Next, UINOX desain cetak biru antarmuka pengguna. Desain antarmuka pengguna UINOX implementasi desain visual yang dimulai dari halaman login hingga peta interaktif untuk memudahkan pengguna mencari kos secara visual. Desain basis data diagram, hubungan entitas dan IRD. Struktur basis data IRD membangun basis data yang menghubungkan data pengguna dengan detail informasi, tempat kos, dan titik koordinat lokasinya. Yaitu ada notebook tampilan website stick cost. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada halaman login, tampilan tersebut, dan aman untuk pengguna. Yaitu ada implementasi halaman awal, implementasi halaman login, yaitu halaman ini adalah halaman login untuk masuk ke akun pengguna yang telah mendaftar. Lalu ada halaman beranda admin sistem. Halaman ini adalah halaman utama admin sistem saat mengakses website. Pada halaman ini terdapat informasi beberapa jumlah akun, kos, dan titik yang terdaftar pada website. Pada halaman ini juga dapat terdaftar kos dipesan sebanyak pada bulan lalu. Lalu ada dashboard admin, fitur-fitur pengelola data, kos, dan booking. Lalu pada halaman ini, admin sistem dapat melihat daftar booking dan pencari kos. Admin sistem dapat mengkonfirmasi atau membatalkan pesanan. Di sini ada beberapa status dalam booking, yaitu menunggu pembayaran, menunggu konfirmasi, pembayaran konfirmasi, selesai, dan batal. Lalu ada juga implementasi halaman laporan admin free. Pada halaman ini, admin sistem dapat melihat total admin free dan menetapkan laporannya. Lalu ada implementasi halaman admin cost. Pada halaman ini, admin cost dapat mengelola informasi tentang kos yang serta menambah data kamar seperti detail kos, penormaan, dan lokasi kos agar dapat muncul pada map. Lalu ada map kos pada interaktif dengan masker lokasi kos. Halaman list booking admin cost.
Pada halaman ini, kos dapat melihat daftar booking untuk kos yang admin, kos dapat melihat jumlah pendapat, dan invoices pada konfirmasi saat mencari kos melakukan check-in. Lalu implementasi halaman pencari kos. Pada halaman ini, halaman detail kos di sini terdapat informasi kos seperti harga, cetak pemilik kos, bisa kamar kosong, interaksi berhasil, peta fasilitas, penormaan, dan pencari kos dapat melakukan booking jika sisa kamar masih ada. Lalu ada implementasi halaman penormaan. Halaman ini halaman untuk menampilkan penorma kos yang telah diunggah oleh admin kos. Jenis penorma yang digunakan adalah penorma 360 derajat yang membuat gambar ini nampak sangat lebar karena semua sudut gabungkan menjadi satu gambar. Lalu ada implementasi halaman map. Pada halaman ini akan menampilkan peta yang menampilkan titik lokasi dan konfirmasi kos serta rute menuju lokasi kos tersebut. Pengguna dapat melihat detail kos dengan melakukan klik pada titik yang ada. Titik yang peta dapat difilter berdasarkan harga dan tipe kosnya. Lalu ada from booking, from pemesanan kos secara online yang mudah, yaitu ada implementasi halaman booking. Pada halaman ini menampilkan daftar booking pencarian kos. Mencari kos harus mengirimkan bukti transfer dan dikonfirmasikan oleh admin sistem. Setelah pembayaran sudah dikonfirmasi oleh admin sistem, maka pencarian kos dapat mencetak invoice sebagai bukti pembayaran. Implementasi halaman Innov. Pada halaman ini, pencarian kos dapat mencetak invoice agar dapat melakukan check-in, invoice berhasil pada pemesanan, data pengelolaan kos, serinci pembayaran, dan tanggal check-in. Lanjut. Dan di sini ada arsitektur sistem dan teknologi yang digunakan. Context data flow diagram merupakan suatu model yang dapat memberikan suatu tampilan secara visual, yang mana pada model tersebut dapat menggambarkan suatu aliran data maupun informasi pada sebuah sistem. Berikut adalah gambar diagram konteks dari sistem. Oke, bisa dilihat. Next. Ada pengujian black box, pengujian fungsi tanpa melihat kode internal. Sesuai dengan keterangan di gambar, konsep pengujian fokus pada input-output. Mereka tidak perlu tahu bagaimana kode di dalamnya bekerja dan bahasa pemrograman apa yang digunakan. Seperti menggunakan televisi, Anda hanya perlu tombol mana yang akan diinput dan memindahkan saluran output tanpa mengerti sirkuit elektronik di dalamnya. Tujuan memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna, mencari kesalahan dan fungsi yang tidak sesuai. Lalu ada white box. Sesuai dengan keterangan di gambar, pengujian memiliki akses penuh dengan kode sumber, skor kode, dan struktur internal aplikasi. Pengujian dilakukan untuk memeriksa jalur logika, keamanan, dan efisien penulis kode. Tujuannya memastikan tidak ada celah keamanan, memeriksa struktur percabangan atau disebut LC dalam mengoptimalkan kinerja kode. Next. Lanjut. Pemeliharaan sistem, yaitu ada backboot data, melakukan cadangan data secara online. Tujuan mencegah keahlian data yang disebabkan untuk kerusakan sebagai perangkat keras sebagai cyber, seperti ransomware atau kesalahan manusia human error. Proses menyalin data penting ke media penyimpanan lain seperti cloud atau server eksternal secara terjadwal. Pentingnya merupakan jaringan mengaman agar mengoptimalkan bisnis dapat secara pulih jika terjadi kegagalan dalam sistem mendadak.
Lalu ada pengupdatean sistem untuk fitur baru. Tujuannya untuk memperbaiki celah keamanan subscript patches, meningkatkan performa, dan memastikan sistem tetap kompatibel dengan cara teknologi terbaru. Terus pentingnya digunakan sistem yang tidak diperbaharui, rentan terhadap pemberantasan, dan seringkali mengalami penurunan kecepatan seiring bertambahnya beban kerja. Lalu selanjutnya ada pengembangan fitur. Tujuan dari pengembangan fitur ini menjaga agar sistem tetap relevan dengan merubah kebutuhan bisnis atau keinginan pengguna akhir. Lalu prosesnya melibatkan analisis kebutuhan baru, merancang fungsi tambahan hingga mengkodean pengujian ulang. Pentingnya untuk mengembangkan fitur, sebuah sistem akan menjadi usang dan kalah bersaing dengan platform lain yang lebih modern. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.